berkah itu tidak usah dicari bahkan. Itu datang sendiri. Ya. Tapi bukan berarti saya diam Ya, kan. ya, betul. Saya tetap melakukan aktivitas ya. Tetapi aktivitas saya itu tidak dalam rangka memaksa semesta. Karena saya sudah tidak ada lagi di otak saya rumus yang mengatakan bahwa semakin saya bekerja keras, semakin banyak hasilnya. Rumus itu nggak ada. Ya, saya dulu terus terang berubahnya pikiran saya ketika saya membaca buku judulnya itu The Future of God. Future of God. Oh. The Future of God. Ya, ya. Masa depan Tuhan. Itu yang menulis namanya Deepak Chopra. Oh, di fact ya. Nah, di langkah yang ketujuh, ada 7 langkah baru yang dia tawarkan. Saya menjalankan 7 langkah itu. Dan di langkah yang ketujuh itu ada kata-kata begini. Ya, kita ini bisa melakukan tindakan yang sedikit, tetapi untuk hasil yang banyak. Dan ternyata disitulah yang disebut dengan mengizinkan itu. Oke. Mengizinkan itu. Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Ada satu paradigma, Kang Nobi, yang diajarkan oleh banyak orang secara tidak bertanggung jawab sebetulnya. Secara tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan. Ya. Kita kan selama ini sering mengajukan permohonan, permintaan kepada semesta ya, kepada Tuhan. Gitu. Padahal ketika kita mengajukan permintaan, permohonan, itu kan ada latar belakang yang mendorongnya. Ya. Misalkan gini, Kang Nobi mengajukan pengen punya rumah. Pasti kan didasari oleh keadaan di mana Kang Nobi belum punya rumah. Betul. Kang Nobi ingin punya mobil. Pasti kan didorong oleh keadaan di mana Kang Nobi belum punya mobil. Ya, betul. Hampir semua yang diajukan sebagai permintaan itu didorong oleh rasa ketiadaan kan sebetulnya. Ya, betul-betul ya. Rasa ketiadaan itulah yang kemudian disebut dengan rasa kekurangan. Nah, permintaannya sendiri yang diajukan dalam bentuk kata-kata itu tidak dipahami oleh semesta. Oh. Yang dipahami oleh semesta itulah getarannya. Getaran, baik getaran di pikiran maupun getaran di perasaan. Yang sering saya sebut sebagai getaran di dimensi energetik. Nah, sedangkan dimensi fisik, realitas fisik, itu kan proyeksinya saja, Kang Nobi, dari realitas energetik. Nah, jadi getaran, frekuensi, energi di realitas energetik, itu kesemuanya akan terproyeksikan ke realitas fisik. Ya. Nah itu. Nah, jadi kalau kita mau mengubah keadaan di realitas fisik tidak mungkin. Sama aja dengan kita mau mengubah huruf yang salah di proyektor, di layar. Di layar. Di layar kan. Harusnya kan di laptop kan. Di laptopnya yang diperbaiki. Karena kan yang di layar itu hanya proyeksi dari saja. apa yang ada di dalam, di dalam data itu. Nah, mau perbaiki di sini nggak bisa. Nah, kebanyakan manusia mencoba memperbaiki yang di sini dengan cara memaksa, gitu ya, yang betul. Di layar. Tapi tidak sadar bahwa sebetulnya perubahan itu terjadi di dalam kan, di proyektornya, bukan di proyeksinya, bukan di layarnya. Jadi kembali ke pertanyaan Kang Nobi ini, tadi, ya, memang saya sering sekali mengatakan bahwa ternyata semesta ini ya tidak suka diminta, tidak suka dipaksa, tidak suka diperintah-perintah. Semesta ini sukanya diizinkan. Diizinkan, ya. Nah, kalau semesta ini sukanya diizinkan, berarti kan kita yang harus mengizinkan. Ya, nah, siap. Pertanyaannya tadi kan sudah mengerucut, bagaimana caranya kita mengizinkan aliran semesta ini datang? Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Kalau saya punya pengalaman, nih pakai pengalaman aja Kang Nobi. Jadi saya itu
hampir tidak pernah meminta kepada Tuhan itu, Kang Nobi. Ya, tetapi saya cuman menggetarkan saja, menggetarkan. Ya, saya sebut imajinasi, visualisasi. Kalau imajinasi itu kan dimensinya dimensi pikiran. Kalau visualisasi itu dimensi perasaan. Itu beda dimensi. Jadi kalau imajinasi itu di dimensi pikiran, ya kita mencipta. Nah, kalau visualisasi itu di dimensi perasaan. Kita ngasih energi, ngasih emosi pada yang dicipta itu. Dan seolah-olah yang dicipta itu benar-benar sudah terjadi. Lalu saya cuma mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah terjadi itu, walaupun seolah-olah. Itu mengizinkan, mengizinkan. Berbeda kan dengan, nah kalau itu didasari oleh rasa berkelimpahan. Nah, rasa berkelimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Yang lain, ya. Nah, yang tidak disadari oleh kebanyakan orang itu, dia bekerja keras, memaksa semesta, ya, mengajukan banyak permintaan, ya kan? Bahkan, apalagi dengan cara-cara yang memaksanya itu dengan cara-cara yang melanggar hukum alam. Contoh seperti ini, Kang Nobi. Mungkin pernah lihat ada fenomena orang di mana ya menggunakan orang tertentu dalam tanda kutip yang dianggap lebih soleh, lebih suci misalkan untuk memaksakan kehendaknya pada Tuhan. Misalkan Kang Nobi ini lebih alim lah gitu, kemudian saya ini mencoba menggunakan kealiman Kang Nobi karena dianggap Kang Nobi lebih dekat pada Tuhan untuk memuluskan permintaan saya gitu. Dan saya bilang gini, Kang Nobi tolong ya doakan saya pengen punya mobil misalkan. Nah, dengan menggunakan jasa Kang Nobi. Nah, itu karena menganggap Kang Nobi lebih dekat kepada Tuhan. Apalagi menggunakan jasa-jasa perdukunan dan lain-lain sebagainya, itu sudah caranya saja sudah melanggar hukum alam. Jadi, jadi seolah-olah di dalam diri dia itu tidak ada Tuhan gitu. Padahal kan Tuhan itu adalah energi universal yang meliputi seluruh wujud, seluruh bentuk, dan setiap orang sebenarnya diberi kebebasan untuk mengaksesnya. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita menghadirkan, menyadari kehadirannya? Mau nggak kita menyadari keberadaannya? Nah, orang-orang yang menggunakan tadi, kalau istilah bahasa Sunda mungkin yang ken wawanin ya. Dia tidak percaya pada dirinya. Lalu dia menggunakan jasa orang lain untuk memaksakan keinginannya pada Tuhan. Kan itu dianggap lumrah ya. Dalam kehidupan. Gitu. Padahal itu kan sebenarnya sudah merupakan pelanggaran hukum alam. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar adalah dia sudah tidak percaya pada dirinya. Dia sendiri sudah tidak percaya pada dirinya gitu. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mau percaya? Jadi dia sendiri tidak menyediakan ruang kan dalam dirinya untuk kehadirannya, untuk menyadari keberadaannya. Bisa. Nah itu. Nah, jadi untuk mengizinkan energi itu mengalir, ya seperti di alam semesta mungkin banyak ya peristiwa yang Kang Nobi bisa lihat. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, alami. Ya kan? Jadi karena sudah ada hukum alam, namanya hukum gravitasi. Dengan adanya gravitasi, ya air mengalir tempat tinggi. Kalau di tempat lain yang tidak ada gravitasi, ya air tidak bisa begitu. Kursi kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta. Cuman kita tidak menyadari bahwa sebetulnya karena sejak kita lahir ngelihat air mengalir tempat tinggi tempat rendah, lalu kita melupakan gravitasi. Padahal itu ada hukum gravitasi. Gitu. Nah, gravitasi itu memang ada untuk membuat segala sesuatu menjadi alami. Semua yang alami itu ya alamiah. Semua yang alamiah itu pasti tidak instan. Contoh lain, Kang Nobi mungkin pernah ngopi ya. Pesan kopi panas. Kan tidak langsung diminum kan? Taruh dulu sebentar, lama-kelamaan dingin. Kan sebetulnya dinginnya kopi kita itu karena ada energi panas yang mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Nah, makin rendah suhu lingkungan,
di mana kopi diletakkan, Makin- makin cepat dia proses mengalirnya. Hmm. Jadi perbedaan suhu itu yang menyebabkan ya proses mengalirnya lebih besar. Cepat, ya. Ya, maka itu ya kalau dalam fisika itu disebut dengan ada 3 cara mengalirkan energi panas. Bisa dengan cara konduksi, bisa dengan cara konveksi, bisa dengan cara radiasi. Ya, contoh, ya kita mau memanaskan air, kan kita ngasih api itu. Hmm. Nah, api itu memanaskan wadah dulu kan. Ya. Nah, air yang bagian bawah itu kena panas. Hmm. Gitu. Sehingga air itu yang dari bawah naik ke atas. Yang dari atas turun ke bawah. Terus. Gitu, Jadi ya. akhirnya satu panci itu jadi panas. Padahal apinya di bawah aja. Ya. Nah, itu namanya konveksi. Konveksi. Kalau kita pakai logam memasak, itu lama-kelamaan merambat juga tuh panas ke tangan kita. Itu konduksi. Kalau sinar matahari mengalirkan panas ke bumi, itu namanya radiasi. Radiasi. Oh, ya. Itu proses-proses alami. Nah, itu kan perpindahan energi. Betul. Nah, kenapa bisa berpindah? Karena ada izin. Diizinkan. Hmm. Jadi, kalau tadi panas ingin mengalir di tempat yang suhu tinggi ke suhu yang rendah, ya, kalau ingin dialiri panas, ya rendahkan aja suhu ini, gitu. Oke. Betul nggak? Ya. Huh. Jadi, kalau ini Tuhan, ini hamba, ya gitu. Hmm. Saya tidak menganggap bahwa Tuhan dengan hamba berpisah, ya, Ya. gitu. Tapi ini supaya gampang aja ilustrasinya. Sebenarnya Tuhan dan hamba, ya itu Ya, juga gitu. kan tidak ada selain dia. Gitu. Kalau ini Tuhan, ini hamba, kan sebaiknya ya. Kalau ingin dialiri energi, maka kita harus, kalau ingin dialiri ilmu, jadilah orang yang tidak tahu. Betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Oh, iya, iya, iya. Kalau ingin dialiri ilmu harus jadi orang yang tidak Orang tahu. yang tidak tahu. Nah, bayangkan ya, ingin dapat ilmu, tetapi menjadi orang yang sok tahu gitu. Ya, jelas kan? Ilmu tidak mengalir gitu. Betul. Jadi ada barrier, ada penghambat di dalam dirinya. Apa itu? Rasa tahu. Hmm. Nah, ini kan sederhana. Ya, Nah, ya. jadi sebetulnya segala berkah semesta ini ya akan datang pada seseorang kalau dia mengizinkan. Oke, mengizinkan intinya ya. Mengizinkan. Makanya kan kalau kita belajar konsep-konsep di semua agama, kalau di Cina itu ada ajaran namanya Wu Wei. Wu Wei. Wu Wei. Wu Wei ya. Wu Wei itu mengizinkan. Oh, Jadi tidak memaksa semesta, tetapi mengizinkan semesta. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu. Kalau di India itu ada ajaran yang hebat tuh namanya karma yoga. karma yoga. Karma yoga. Karma yoga juga sama, ya. Tidak memaksa, tapi mengizinkan. Oh. Nah, kalau David Hawkins menyebutnya letting go. Nah, kalau di tradisi Islam itu namanya Islam. Oh, Kata Islam itu mengizinkan. izinkan berserah diri itu ya. Berserah diri itu kan berarti mengizinkan, Mengizinkan. bukan memaksa. Ya, betul. Tapi lucu kan? Mhm. Kita menyebutnya Muslim, orang yang berserah diri. Tapi Tetapi memaksa. setiap hari memaksa Tuhan, mendikte Tuhan, supaya Tuhan mengikuti segala ambisi dia, ego dia. Udah gitu yang paling berbahaya nih Kang Nobi. Dia pun kan ya melakukan sesuatu dalam hidupnya itu tidak bisa membedakan mana yang digerakkan oleh kesadaran, mana yang digerakkan oleh ego, Ego, atau ya. diri palsu. Mhm. Nah, banyak kan orang misalkan begini, ya, Kang Nobi ini ingin jadi PNS, Betul. misalnya. Misal. Ya. Nah, kemudian Kang Nobi ini cari cara, cari orang dalam, misalkan. Mhm. Udah gitu menyediakan uang, ya, untuk menyogok orang dalam, Ya. gitu. Nah, itu sudah melanggar hukum alam. Mhm. Nah, dia itu sudah tidak mengizinkan. Jadi sekalipun dia mungkin jadi PNS gitu, nanti akan ada masalah di perjalanannya. Oh. Rezeki yang dia dapat menjadi tidak berkah. Mhm. Dan itu sepanjang hidup. Oh, sepanjang hidup ya. Ya sepanjang hidup kan? Kan terus-menerus kan? Ya, Kan betul. dia terima gaji dari cara yang salah. Oh, oke. Oh, ya. Apalagi kalau pakai hadis yang mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar.
Yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya juga sedang menciptakan neraka bagi dirinya. Ya. Makanya saya dulu, Kang Nobi, begitu saya udah semester 5, saya masih ingat itu. Saya ditawari oleh ketua jurusan. Kamu mau nggak jadi PNS gitu? Jadi dosen. Baru semester 5 saya waktu itu. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Saya balik nanya gitu. Saya mau, Pak, gitu. Tapi saya jangan diminta apa-apa gitu. Saya tes aja gitu. Ya enggak lah pokoknya. Kamu tuh kan bagus berprestasi dan kami di jurusan ini sangat membutuhkan keahlian kamu gitu. Jadi begitu saya udah semester 7 ya Kang Nabi, saya itu cuma 3,5 tahun dulu kuliah S1 itu. Ya, itu saya masih ingat itu waktu itu saya selesai bulan Oktober tahun 90 dan saya bulan Maret tahun 91 saya udah jadi PNS. Oh. Udah jadi PNS. Ya, tes aja. Dan saya juga kalau dimintai itu, ada yang minta itu, ya saya untuk tes kesehatan aja saat itu ya Kang Nobi, saya nggak punya uang. Untuk tes kesehatan kan harus ronsen, harus macam-macam lah gitu. Ya, saya ya bener-bener yang namanya jadi PNS waktu itu, ya walaupun sekarang saya udah nggak PNS lagi. Tapi saya ingin membuktikan bahwa ternyata ya bisa tanpa melakukan itu. Nah, akhirnya saya bisa. Nah, banyak kan yang melakukan itu dengan cara memaksakan diri, walaupun melanggar moral. Betul. Nah itu. Padahal sebenarnya alam bawah sadar kita itu ya tidak pernah bisa memfilter mana yang bermoral, mana yang tidak bermoral. Dia masuk aja semuanya. Masuk aja. Makanya hati-hati ya. Ketika kita mendapatkan kepuasan dari sesuatu yang tidak bermoral, itu sudah memaksa. Walaupun itu kepuasan. Nah memang saat kepuasan itu ada, otak kita mengeluarkan dopamin. Dan dopamin yang dikeluarkan itu menimbulkan kesenangan. Dan kesenangan itu menimbulkan kecanduan. Allah Maha mengetahui segala isi hatimu. Makanya jangan heran ya Kang Nobi kalau ada orang ingin menjabat terus. Oke. Ya kan? Pasangannya ingin muda terus, karena dia juga berubah jadi tua kan gitu. Lalu walaupun dia udah tua, masih ingin cari yang muda gitu. Nah itu udah melanggar hukum alam. Jadi dia tidak sadar kalau sebenarnya dia juga udah berubah kan? Ya. Tapi dia merasa seolah-olah tidak berubah. Nah, itu melanggar hukum alam. Artinya tidak menari bersama tarian kosmik. Itu namanya tidak mengizinkan. Oke. Jadi kalau kita mengizinkan, saya merasakan ya dalam hidup saya, Kang Nobi. Kok berkah itu tidak usah dicari bahkan. Itu datang sendiri. Tapi bukan berarti saya diam kan. Ya, betul. Saya tetap melakukan aktivitas ya. Tetapi aktivitas saya itu tidak dalam rangka memaksa semesta. Karena saya sudah tidak ada lagi di otak saya rumus yang mengatakan bahwa semakin saya bekerja keras, semakin banyak hasilnya. Rumus itu nggak ada. Ya, saya dulu terus terang berubahnya pikiran saya ketika saya membaca buku judulnya itu The Future of God. Future of God. The Future of God. Ya. Masa depan Tuhan. Itu yang menulis namanya Deepak Chopra. Deepak ya. Nah, di langkah yang ke-7 ada 7 langkah baru yang dia tawarkan. Saya menjalankan 7 langkah itu. Dan di langkah yang ke-7 itu ada kata-kata begini. Ya, kita ini bisa melakukan tindakan yang sedikit, tetapi untuk hasil yang banyak. Dan ternyata disitulah yang disebut dengan mengizinkan itu. Mengizinkan itu. Misalkan contoh sederhana gini. Saya mau beli rumah. Di Sariwangi banyak sekali yang menawarkan rumah sama saya. Saya tuh bisa membeli rumah bukan karena saat itu ada uangnya. Kang Nobi. Bukan. Jadi saya tanya dulu, kenapa rumah ini dijual? Ternyata hampir semua rumah yang saya beli, itu ada kasus perbankan. Jadi rumah itu dijual karena dia sudah kepepet nih. Bahas sertifikatnya semuanya ada di bank. Rumah saya beli itu. Dijaminkan di bank. Dijaminkan di bank. Dan sudah tenggat waktu. Artinya kalau dia tidak cari pembeli, ya
nanti oleh bank akan Disita. disita. Dan saat disita, dia tidak akan kebagian dari rumah itu. Jadi kan hasilnya dia menjadi tidak punya rumah. Nah, saya kan tidak tega kalau dia yang asalnya punya rumah menjadi tidak punya rumah. Jadi caranya ya udah saya coba tawar ke bank. Setelah itu saya belikan dia rumah dulu. Itu. Jadi karena saya nolongnya bukan mau membeli. Saya niatnya mau menyelamatkan dia supaya dia punya rumah. Jadi beda ya. Ketika kita niatnya mau membeli rumah dan memiliki, dengan niatnya mau menolong dia supaya dia punya rumah. Otomatis kan saya harus selesaikan ke bank dan dia harus dibelikan rumah. Ketika niatnya begitu, kok dimensi energetik saya jadi tanpa batas. Padahal realitas fisiknya, waktu saya ditawari rumah, belum ada saldo. Belum ada Kang Nobi. Makanya kalau kita selalu berfokus pada realitas fisik, apalagi saldo rekening, kita menjadi terbatas. Pasti akan mengatakan, wah, dari mana uangnya, kan gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Tapi ketika saya mengalihkan ke realitas energetik yang tanpa batas, dan saya niatnya bukan mau memiliki, tapi mau menolong orang. Dan saya berkali-kali, hampir semua rumah yang saya beli, dimanapun, itu dengan niat yang semacam itu. Ada uangnya. Bahkan ada rumahnya yang saya beli, Kang Nobi, di Jalan Jurang. Ada rumah saya beli. Jadi rumah itu saya beli, dan sampai sekarang rumah itu masih ditempati oleh yang jual. Luar biasa ya. Udah 2 tahun ini, gitu. Ya, bahkan mungkin si yang jual ini juga merasa itu rumah belum dijual gitu, padahal dia udah terima uang. Karena niat saya waktu saya mau membeli rumah itu, dia kelilit utang sambil berurusan dengan hukum, gitu. Karena anaknya pinjam mobil rental, kemudian mobil itu digadekan. Itu. Nah, saya bereskan urusan hukum dengan pihak berwajib. Saya bereskan juga dia, sehingga dia bisa tidak kabur-kaburan lah tiap tinggal di situ. Dan rumahnya itu saya beli. Apa yang terjadi? Nah, rumah itu waktu itu, waktu menawarkan rumah seharga itu, saya belum ada uang. Tapi ada keinginan untuk menolong dia, membantu dia. Kok saya jadi ada uangnya gitu. Nah, itu saya mencipta di realitas energetik. Bukan di realitas fisik. Fisiknya yang ini ya. Karena kalau realitas fisik itu deterministik. Tidak ada kemungkinan. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.